lanjut aja ke acara berikutnya ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi yang paling kita tunggu-tunggu nih Mbak Alifa, dan tentunya adalah sesi puncak di acara kita kali ini. Di sini udah ada narasumber yang kece banget nih Mbak Alifa. Tapi pada sesi kali ini bukan MC yang memandu jalannya acara. Kita ada moderator yang tentunya nggak kalah kece juga nih sama narasumbernya. Halo Mas Arif. Gimana nih Mas Arif? Udah siap belum untuk memimpin jalannya acara di sesi Sinkostan ini? Halo Mbak Desi dan juga Mbak Alifa. Pastinya udah siap banget dong, karena apalagi nanti kita semua bakal berkesempatan nih sama kita bakal sharing-sharing bareng sama narasumber yang sudah pastinya keren banget, juga berpengalaman dalam bidang budaya. Oke. Mungkin saya ucapkan terima kasih kepada MC yang sudah mengantarkan Sobat Sinergi semua nih dari awal sampai kepada sesi Sinkostan pada siang hari ini. Sebelumnya saya mau sapa dulu nih kepada Sobat-Sobat Sinergi sekalian. Halo Sobat Sinergi, selamat siang dan selamat datang di sesi Sinkostan, Sinergi Podcast dan Siaran. Pada sesi kali ini kita akan sharing-sharing bersama terkait pelestarian budaya yang tentunya bareng narasumber kita pada siang hari ini. Mungkin sebelumnya saya selaku moderator, saya mau mengingatkan nih kepada sobat-sobat sinergi sekalian yang mungkin udah nggak tahan banget nih mau berpendapat atau bertanya. Kan tadi juga udah ngeliat video-video dari Asinkroni. Mungkin udah ada yang mau bertanya terkait budaya, bisa banget nih dicek Instagramnya sinergicompany.id, karena di sana sudah tersedia question box buat kalian bisa isi pertanyaan-pertanyaan atau pendapat yang akan disampaikan kepada tim sinergi. Dan pertanyaan yang menarik nanti akan juga berkesempatan untuk dibacakan serta dijawab live langsung pada sesi Sinkostan kali ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kepada operator bisa di-share CV-nya. Oke, baik. Jadi saya akan memperkenalkan dulu nih, spoiler sedikit terkait narasumber kita pada siang hari ini, yaitu ia bernama Kang Ardi Firyasa. Mungkin bisa di-scroll, operator. Kang Ardi Firyasa ini merupakan seorang musisian dan juga aktivis budaya, serta dia juga sangat memperhatikan dan terfokus kepada musik tradisional Indonesia. Bisa kita lihat di sini sudah banyak sekali penghargaan yang didapat oleh Kang Ardi Firyasa ini. Salah satunya itu menjadi Direktur Taman Mini Indonesia Indah yang berada di Jakarta Timur. Untuk biodatanya, Kang Ardi Firyasa ini lahir di Jakarta 12 Juni 1987, kerjaannya musisi dan juga beralamat di Jalan Benda Barat 14 Blok D4, Pemulang Permai 2, Tangerang Selatan, Banten. Mungkin bisa di-scroll lagi. Nah, untuk pengalamannya ini bisa dilihat juga kan dari Sobat Sinergi, sudah banyak sekali pengalaman-pengalaman yang sudah diraih oleh Kang Ardi Firyasa ini, yang mungkin untuk beberapa tahun terakhir ia juga pernah menjadi pengisi acara di berbagai event di Jabodetabek bersama Rumah Musik Jakarta. Selanjutnya. Next lagi. Nah, yang terakhir nih juga ada beberapa keahlian, keterampilan, dan juga bahasa. Dan yang terakhir ada karya-karya yang sudah diciptakan oleh Kang Ardi Firyasa ini. Mungkin scroll lagi. Nah, bisa dilihat karya yang sudah diciptakan ini sangat banyak sekali, yaitu berbagai konserta musikal senandung dari anak negeri, dari batas negeri, dan lain sebagainya. Baik, tanpa panjang kata lagi, mungkin
kita bisa sapa dulu. Apakah sudah hadir bersama kami Kang Ardi Firyasah? Halo, halo, cek. Halo Cek, Kang. cek. Halo, ya. Selamat siang, kawan-kawan. Siang Kang Ardi. Apakah Suara sudah? dengar ya? Sudah masuk Kang, sudah masuk. Ya, oke. Oke, baik Kang. Mungkin karena sudah masuk nih, kita bisa langsung mulai sesi sharing-sharingnya ya Kang? Boleh, boleh. Oke Kang. Sebelumnya, saya mau izin bertanya dulu nih Kang. Kang Ardi, mungkin bisa perkenalan diri dulu nih, perkenalan diri singkat kembali setelah saya bacakan CV-nya tadi. Mungkin ada yang mau disampaikan terlebih dahulu untuk memulai sesi pada siang hari ini. Mangga Kang. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih buat kawan-kawan Pajajaran ya, dari Pajajaran yang sudah coba memberikan ruang, apresiasi ataupun memberikan tempat pada kami atas nama kawan budaya untuk bagaimana kita bisa bersinergi sesuai nama komunitasnya ya, sharing cerita dan pengalaman terkait memang kebudayaan. Aku sendiri sebenarnya sesuai yang tadi sudah dibacakan, memang profesiku sendiri musisi, khususnya di tradisi. Terus kemudian sekarang aktif di gerakan-gerakan kebudayaan bersama kawan-kawan seniman yang tergabung dalam perkumpulan alumni seniman mengajar. Nah, ya kegiatan sehari-hariku sudah pasti memang terkait kesenian-kesenian, kebudayaan. Artinya tidak hanya spesifik tentang seni musik etnik atau tradisional, tapi juga bagaimana bergerak dalam hal kebudayaan ini bisa menjadi atau menerapkan ekosistem kebudayaan di Indonesia yang kira-kira rata lah dalam konteks Nusantara gitu. Ekosistem kebudayaan kita bisa merata, kurang lebih seperti itu. Kegiatan sehari-hari sih ya lebih banyak latihan lah ya. Daerah-daerah taman mini aku tempat latihannya. Terus kemudian riset-riset, terus bikin karya segala macam, kurang lebih seperti itu. Begitu. Oke. Baik Kang Ardi, keren banget nih. Mungkin saya mau coba bertanya nih, tadi kan Kang Ardi ini berarti bersama kawan budaya itu sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan ya Kang terkait kebudayaan gitu ya Kang. Tapi sebelumnya nih sebelum berjalan jauh ke yang lebih mendalam, saya mau merefleksikan sedikit nih Kang, mungkin bisa sharing ke kami semua. Sebenarnya kalau menurut Kang Ardi sendiri ini, dari sudut pandang Kang Ardi, budaya itu apa sih Kang? Mungkin dari spesifik kata budaya Kang. Ya, sebenarnya secara harafiah dia kan dari Sanskerta ya, budaya kalau tidak salah, yang artinya mungkin bisa didefinisikan sederhananya semacam pola hidup yang berkembang mungkin ya, sesuai zamannya gitu di suatu kelompok gitu ya, atau di individu masyarakat itu sendiri gitu. Nah, tapi secara global, pemahaman secara global gitu ya, khususnya di kita gitu, kebudayaan mungkin bisa memang diidentikan juga sebagai tradisi gitu ya, budaya yang berkembang pada zaman mungkin generasi sebelum generasi milenial atau sebelumnya gitu ya, atau mungkin bisa spesifiknya di zaman nenek kita gitu. Nah, tinggal kita mau pakai kacamata yang mana gitu kan konteks budaya ini. Tapi
dalam hal yang aku punya pengalaman gitu ya, aku bergerak di ya culture Indonesia yang memang pola hidupnya atau pola perkembangannya yang di zaman nenek moyang kita seperti itu. Budaya-budaya yang berkembang sebelum-sebelumnya yang yang memang mungkin bisa dibilang masih banyak sesuatu budaya yang kiranya kita belum pernah tahu mungkin ya, atau mungkin belum diajarkan gitu ya. Nah, dalam perspektif budaya seperti itu, inilah kami di kawan budaya sedang menjalankan kegiatan-kegiatan tentang kebudayaan yang ada di Indonesia begitu banyaknya gitu. Kurang lebih seperti itu, tapi pemahaman dasarnya pola hidup yang berkembang ya, soal konteks apa itu budaya, kira-kira begitu. Oke, baik Kang, berarti Kang Ardi bersama kawan budaya ini lebih fokus juga terhadap budaya-budaya Indonesia yang belum pernah diajarkan kepada generasi muda ya Kang. Nah, selanjutnya nih Kang, mungkin berkaitan dengan generasi muda nih Kang, kan ada juga beberapa dan juga mungkin banyak ya Kang, budaya-budaya Indonesia yang belum tereksplor dan belum diketahui oleh generasi mudanya nih Kang. Nah, ngomong-ngomong soal generasi muda nih Kang, kalau dari sudut pandang Kang sendiri nih tentang tren generasi muda saat ini gimana ya Kang? Maksudnya dari kacamata Kang Ardi dan juga kawan budaya nih melihat generasi muda sekarang seperti angkatan saya atau mungkin bisa dibilang generasi Z lah ya. Nah, itu gimana Kang dari kawan budaya sendiri? Begini, kalau subjektif, cara penglihatan subjektif, jujur memang generasi muda kita sedang didegradasikan pola hidupnya terhadap kebudayaan ada yang berkembang di zaman saat ini. Masuknya budaya asing, modern dan segala macam itu salah satu pemicu yang memang hilangnya mungkin bisa dibilang respek atau perhatian dan segala macam dari generasi muda saat ini terhadap kebudayaan kita. Dan ya jujur sebenarnya kalau kita melihat objektif itu salah satu konsekuensi yang dimana memang suatu negara itu membuka diri terhadap yang namanya globalisasi. Itu kalau kita bicara objektif itu sebuah konsekuensi gitu. Tetapi terlepas dari sebuah konsekuensi, semestinya memang negara kita ini punya sebuah sistem atau sebuah strategi yang di mana masyarakatnya tidak serta-merta juga pure mengikuti era tren zaman. Begitu. Nah, disinilah kita bicara peran negara yang memang harus punya strategi-strateginya untuk bagaimana kebudayaan kita ini tidak rapuh, tidak ditinggalkan, bahkan tetap terjaga, tetap lestari sampai generasi berikutnya. Gitu. Nah, terlepas ada peran negara dan juga peran kita sebagai warga negara, khususnya anak muda gitu ya, memang semua ini tergantung memang respek kita ya, secara individu gitu ya, khususnya anak muda kita ini yang memang bagaimana melihat kebudayaan kita ini gitu, apakah sesuatu yang penting atau sesuatu udah cukup tahu aja misalnya, atau bisa dibilang sama sekali gue nggak ngerti, kasarnya gitu ya, gue nggak ngerti budaya itu, mendingan yang tren-tren aja, yang pop-pop aja, TikTok atau apa gitu ya, atau K-pop gitu, dan itu fine-fine aja sebenarnya, nggak ada masalah gitu. Nah, cuma yang menjadi problem masalah secara global atau secara nasional adalah kalau generasi Z ini, milenial semua berpandangan seperti itu terhadap kebudayaan kita ini, yang ada nantinya bangunan-bangunan kokoh yang sudah dibangun sama pendiri-pendiri bangsa kita ini itu akan rapuh gitu loh. Itu akan rapuh dan itu sangat bahaya ke depannya gitu, terhadap sebuah konsep negara gitu ya. Artinya memang tidak bisa dibiarkan fenomena ini yang memang kalau kita biarkan begitu saja,
ya mungkin bisa dibilang nanti Indonesia bisa berubah dong gitu, konsepnya bisa berubah gitu, atau jangan-jangan nama Indonesia bisa bukan nama Indonesia lagi dan segala macam gitu kan. Ini yang banyak konsekuensi yang akan terjadi kalau kita misalkan tidak membuat sebuah strategi terhadap kebudayaan kita sendiri. Kurang lebih begitu. Oke, baik Kang. Berarti masalah degradasi budaya ini juga masalah yang cukup penting juga ya Kang, dalam generasi-generasi sekarang gitu. Karena kan yang udah kita tadi juga sudah disampaikan, kalau selain peran negara yang membuka arus globalisasi terhadap dunia luar, kita juga dari generasi muda sendiri itu mulai tidak memperhatikan kembali untuk melestarikan budaya gitu ya. Nah, ngomong soal budaya asing juga nih Kang, kan tadi juga sudah disebutkan ada K-pop, mungkin juga Hollywood dan lain sebagainya. Kira-kira mungkin dari arus globalisasi ini apakah akan selalu berpotensi untuk mengikis kebudayaan gitu Kang, atau mungkin bagaimana Kang? Begini, makanya tergantung, tadi saya bilang tergantung memang kita individu ya, cara berpikir kita yang kan kita menjadi manusia yang berkarakter. Nah, seperti yang tadi saya bilang, budaya asing itu juga sebenarnya problem, fine-fine aja, karena memang kalau kita bicara konsep negara itu sebuah fenomena nasional dan segala macam. Hanya tetapi kalau kita belajar dari beberapa negara yang memang dia juga membuka diri terhadap globalisasi dan itu pastinya di internal mereka, di nasional mereka gitu, itu mereka punya strategi gitu. Nah, ya misalkan aku ambil contoh ada salah satu contoh aja ya, di Jepang gitu. Aku bertanya langsung sama mereka opening ceremony-nya itu orkestrasi taiko dari anak-anak TK. Nah, kita tahu semua taiko itu adalah alat tradisi dari Jepang. Di situ aku melihat sebuah hal yang nggak biasa. Artinya ini bagaimana mereka menyiapkan performance ini yang saya sendiri sebenarnya basic ngajar dan pernah ngajar anak TK juga. Artinya semampu-mampunya setiap TK tidak sebagus yang mereka tampilkan, kira-kira gitu. Dan mereka berani menampilkan itu gitu, dan dahsyat, benar-benar profesional. Nah, kemudian aku bertanya dengan salah satu teachernya, yang intinya mereka mengatakan departemen kesenian kebudayaan mereka itu aktif, jalan turun ke lapangan gitu loh, desa-desa dan segala macam, dan juga aktif menjalankan pelatihan kesenian dan segala macam. Nah, dari situ aku belajar bahwa berarti ternyata mereka sekalipun globalisasi, nasional mereka juga bergerak, respect. Yang dimaksud respect ini bukan warga negaranya, itu malah juga pelaku para pemimpin negara ini, gitu loh. Yang mana mereka sudah respect terhadap kita sendiri, kemudian menghasilkan sebuah strategi undang-undang yang memang mengarahkan masyarakat kita untuk bisa respect juga terhadap budaya kita. Nah, di Indonesia secara jujur, secara nyata gitu ya, di Indonesia baru terjadi di tahun 2017 yang memang menghasilkan sebuah regulasi yang namanya Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan tahun 2017, nomor 5 tahun 2017 tentang kemajuan kebudayaan. Nah, undang-undang itu sebenarnya salah satu rujukan yang tadi aku bilang bahwa secara nasional, secara yang mereka sudah membuat strategi kebudayaan yang mana nanti akan dikelola sampai pada di daerah-daerah. Nah, ini sebuah langkah bagus, langkah salah satu langkah yang masih progresif terhadap perjalanan kita sendiri. Nah, itu baru terjadi di 2017. Gitu. Nah, artinya memang kalau kita bicara sebuah fenomena itu globalisasi, kebudayaan asing dan
ya itu keren-keren aja, itu lumrah dan itu sebuah fenomenal yang memang harus terjadi di sebuah peradaban saat ini. Problemnya adalah bagaimana kita menstrategikan untuk bagaimana bisa bilang meng-counter fenomena yang terjadi globalisasi itu supaya masyarakat kita tidak ternyata mengikuti arus yang populer ini, tetap ada keseimbangannya. Nah, inilah yang terjadi di pemerintahan saat ini 2017 sudah diimplementasi tentang undang-undang tadi. Tinggal bagaimana generasi milenial ini yang memang meresponnya, kira-kira gitu. Artinya memang kalau kalian baca undang-undang itu atau belum pernah ataupun baru mau bertemu, coba dipahami di undang-undang itu dan bagaimana mengaplikasikannya, menginterpretasikannya undang-undang itu terhadap kebutuhan zaman yang terjadi. Ya, begitu. Oke, baik Kang. Berarti harus tetap ada kolaborasi juga ya Kang, berarti intinya Kang, dari antara pemerintah yang sudah membuat suatu regulasi dan kita juga sebagai generasi mudanya kita ikut mendukung apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah gitu ya Kang. Mungkin kalau tadi kan 2017 ya Kang, kalau misalkan melihat dari sekarang nih Kang, kita kan semua mungkin sudah mulai ada gerakan-gerakan untuk menggerakkan melestarikan budaya Kang, tapi kalau sekarang situasinya pandemi seperti ini Kang, kan kita semua yang saya juga rasakan gitu ya Kang, itu mungkin sekarang tidak bisa atau jarang sekali untuk lepas dari gadget gitu ya Kang. Nah, saya mau nanya nih Kang, mungkin menurut Akang nih, kira-kira ada peluang nggak sih Kang, seperti apa yang sudah dilakukan oleh kawan budaya juga, kita melestarikan budaya lewat internet gitu Kang? Atau kira-kira ada mungkin saran gitu yang bisa kita lakukan melalui teknologi gitu Kang, kita untuk mencoba sedikit-sedikit merintis untuk melestarikan budaya gitu Kang? Kalau peluang ya banyak dan cara juga banyak sebenarnya, apalagi zaman teknologi sekarang kan. Setidaknya banyak media, banyak fasilitas yang memang bisa dimanfaatkan oleh kawan-kawan milenial ini gitu. Hanya memang seberapa justru poin penting buat aku gitu ya, kalau bicara soal ini adalah sejauh mana kita respectnya dulu. Respect dalam arti tidak serta-merta juga kita berdasarkan sorry ini di sini cuaca lagi mendung jadi ada suara-suara duduk sedikit ya. Nah, justru poin pentingnya seberapa jauh kawan-kawan milenial ini gitu ya melihat kebudayaan itu sendiri, ya misalkan seperti yang tadi saya bilang, apakah hanya tahu gitu kan, terus kemudian tutup udah gitu, atau memang ada sesuatu yang pengen diketahui lagi secara mendalam atau gimana gitu ya, karena ya percuma juga kalau misalkan kita responnya hanya sekedar sebuah tugas atau hanya sekedar sebuah kewajiban yang setidaknya berunsur tugas dan segala macam, ya agak percuma gitu ya. Satu hal sharing cerita yang ingin aku katakan soal ini adalah aku sendiri basic musiknya sebenarnya di klasik. Tadinya belajar piano klasik dan gitar klasik, terus kemudian belajar komposisi, artinya ilmu musiknya ilmu musik barat gitu ya. Nah, pertama kali ketika aku langsung bersatu dengan tradisi itu ketika pengalaman di 2009. Waktu itu kami festival di Monaco. Nah, di situ bawa kontemporer dari Kalimantan. Nah, padahal di situ juga ada sesi, ada adegan, salah satu adegan yang memang kita memainkan piano klasik yang komposernya berasal dari Perancis. Monaco itu kan sebenarnya secara administratif masuknya negara Perancis. Nah, artinya kita membanggakan negara mereka. Tetapi ketika session itu memainkan piano klasik dari komposer mereka biasa saja, gitu. Dan responnya biasa aja. Nah, ketika kita membawakan kesenian kita yang memang tergolong unik gitu, misalkan angklung atau misalkan untuk etnik kita, mereka itu langsung merespon gitu, langsung standing dan segala macam. Cukup diketahui Eropa itu kalau nonton konser itu tidak biasa ketika di tengah-tengah itu mereka langsung tepuk tangan.
mereka pasti tepuk tangannya di ending. Gitu. Jadi dari awal sampai ending kalau pertunjukan itu belum selesai, mereka nggak akan tepuk tangan. Nah, ini mereka langsung tepuk tangan padahal pertunjukan itu belum selesai. Itu aja salah satu ukuran bahwa memang justru kesenian kita itulah yang mereka lirik gitu loh. Nah, sampai akhir pementasan itu kita dikasih post ending dan segala macam, dan kemudian juga dikasih penghargaan. Disitulah yang menjadi refleksi pribadiku bahwa oh ternyata kita tuh dikenalnya dengan multicultural itu gitu, dan itu aku baru merasakan faktanya gitu di luar gitu. Oh, berarti mereka ini melihat kita tuh keunikan dari budaya, bukan sebuah kecerdasan yang bersifat intelektual dan segala macam gitu loh. Kalau itu sih mungkin salah satu kategori ya, tapi maksudku negara luar negeri menghormati kita, menghargai kita dalam konteks multicultural-nya, kenapa kita enggak gitu. Nah, disitulah aku merefleksikan bahwa oh berarti ya gue punya sebagai generasi muda ya, betul generasi muda, kita wajib apalagi pekerjaan itu seni gitu ya, setidaknya kita aku sendiri berpikir bahwa kita wajib untuk mengembangkan ataupun melestarikan diri, dan kita harus pede terhadap itu gitu. Tidak usah minder, tidak usah apa. Nah, justru itulah yang dicari sama negara luar. Gitu. Nah, belajar dari pengalaman itu, aku langsung berpikir, oh setelah pulang dari Monaco, itu musik barat itu langsung tinggalin. Langsung aku beralih ke musik tradisional. Kira-kira begitu yang aku maksud respect gitu. Yang artinya memang mengesankan aku jadi langsung terpanggil dari pengalaman itu. Gitu. Yang sampai sekarang ada menjadi profesi, bahkan pelaku seni yang memang melestarikan dan mengembangkan musik tradisi yang jadi begitu. Oke, Kang. Wah, berarti negara luar ini sangat mengapresiasi bahkan ya budaya kita sendiri gitu daripada masyarakatnya sendiri gitu, daripada kitanya. Berarti kita harus pelajarannya kita harus lebih aware lagi nih, Kang. Juga buat sobat sinergi sekalian nih, kita harus lebih aware lagi karena yang saya juga pernah baca kalau nggak salah ya, Kang, itu ada budaya kita lagu Rasa Sayangnya kalau nggak salah, Kang, itu sempat diakui oleh Malaysia ya, Kang. Itu benar nggak, Kang? Kalau untuk begini, kalau soal itu sebenarnya benar atau tidaknya bahwa itu terjadi secara berita ya, bahwa itu terjadi secara berita ya. Tapi yang harus kita pahami sekarang adalah Indonesia Malaysia itu ada kaitan konteks sejarah juga. Itu yang mesti kita cari tahu dan harus kita ketahui. Konteks sejarah yang dimaksud adalah memang ya dahulu kala, kalau tidak salah gitu ya, kalau tidak salah ingat, negara kita ini sebenarnya secara peta wilayah juga memasuki ke Malaysia dan Singapura, kira-kira begitu gitu. Itu pra kemerdekaan gitu ya. Nah, artinya memang secara kultur yang terjadi di Malaysia, di kita, di Singapura dan beberapa negara tetangga itu sebenarnya terkait gitu loh, secara kultur yang di masyarakat. Hanya memang dampak dari penetapan yang akhirnya kita menjadi NKRI, terus kemudian wilayah-wilayah provinsi kita sudah ditetapkan dan Malaysia juga menjadi negara sendiri gitu ya. Nah, itu menyebabkan sebuah culture yang kemiripan, kesamaan ya, bahkan mungkin otentiknya juga, kira-kira begitu. Kayak misalkan kesenian Melayu. Kesenian Melayu ada salah satu kawan tuh yang memang meneliti meriset sebuah kesenian tarian Japin gitu ya, yang memang asal muasalnya dari mana dan segala macam. Nah, hasil riset dia mengatakan juga bahwa justru kesenian Melayu itu memang secara otentik adanya di Malaysia, bukan di kita. Nah, itu dia bisa tunjukkan dari salah satu buku kalau tidak salah. Ini cerita ya, validasinya bisa ke temanku nanti. Ada salah satu buku yang memang itu ditulis dari sebuah raja yang
itu otentiknya tentang kesenian tarian Melayu Zapin gitu. Nah kemudian di kita juga ada tarian Zapin. Apakah kita mau mengklaim itu tarian sebagai tarian kita? Nah ini yang mesti kita membuktikan secara validasi hukum-hukum internasionalnya. Nah kemudian soal kasus lagu Rasa Sayangi, lagu Rasa Sayangi, aku sendiri sebenarnya masih mengatakan bahwa yaitu sebuah fenomena konsekuensi yang memang terjadi karena culture kemiripan, samaan. Nah, sehingga akhirnya lagu tersebut saling mengklaim. Pertanyaannya sebenarnya itu mau terjadi atau tidak, justru malah pertanyaan yang menjadi pertanyaan berbalik ke kita sebenarnya sejauh mana kita sudah merawat lagu-lagu tersebut. Kira-kira begitu. Di tingkat internal kita sebagai bangsa, pemerintah dan segala macam, ataupun di tingkat kita sebagai warga negara Indonesia, generasi muda bangsa. Sejauh mana kita merawat lagu tersebut sehingga secara hak cipta dan segala macam itu menjadi hak kekayaan intelektual bangsa kita sendiri. Seperti tadi di awal kalau tidak salah saya lihat ada presentasi tentang WGTB, warisan budaya tak benda gitu kan. Nah itu salah satu strategi pemerintah yang memang merawat semua kesenian dan kebudayaan kita agar itu terjaga dan tidak diklaim sama negara lain. Kira-kira seperti itu strateginya. Nah, sayangnya lagu-lagu etnik kita ini belum cukup menjadi perhatian khusus juga terhadap terhadap pemerintah kita saat ini. Tetapi memang salah satu strategi yang sedang dijalankan lewat Direktorat Jenderal Kebudayaan yang aku tahu, mereka sedang memang menginventarisasi kekayaan kita yang lewat kesenian ini, termasuk lagu-lagu tradisional. Artinya pelaku seni sebenarnya bisa mendaftarkan ke direktorat untuk bagaimana lagu tersebut bisa dijadikan sebagai warisan budaya benda. Nah, salah satunya juga kalau nggak salah lagu kesenian, lagu tradisional. Nah, ini salah satu langkah yang memang menjadi strategi dari pemerintah untuk menjaga merawat kesenian kita. Nah, terlepas dari itu, justru bagaimana peran kita sebagai anak muda, warga negara, gitu kan? Jangan sampai juga kita ketika kita diklaim kekayaan kita tiba-tiba kita marah gitu. Nah, justru harus kita buktikan dengan respect kita, menghormatinya, menghargainya dan segala macam, dan kemudian merawat, mengembangkan dan segala macam. Kurang lebih seperti itu. Nah, soalnya kedengeran tadi. Oke, baik Kang, berarti yang harus kedengeran Kang, kedengeran. Oke, Kang, berarti bukan masalah itu benar atau enggak ya, berarti yang harus kita perhatikan itu seberapa perhatiannya kita generasi muda terhadap budaya kita sendiri gitu ya kan. Jangan cuma giliran nggak ada apa-apa gitu, nggak ada masalah apa-apa, kita diem aja gitu, kita nggak aware sama budaya kita, tapi giliran kita udah mulai diusik dengan negara lain, sudah mulai ada sedikit benturan, kita baru koar-koar gitu ya. Mungkin berarti buat Sobat Sinergi semua nih, berarti kita harus lebih aware lagi nih, jangan tunggu budaya kita diklaim juga sama negara lain baru kita terusik gitu. Mungkin selanjutnya Kang, saya mau lebih nanya-nanya tentang kawan budaya nih Kang. Tadi belum sempat nanya. Kalau untuk kawan budaya sendiri nih, tadi sebenarnya asal-usul untuk berdirinya itu kira-kira memiliki visi atau apa gitu kan, tujuan atau mimpi dari kawan budaya ini Kang? Oke. Kawan budaya itu dibentuk dari dulu Direktorat Jenderal Kebudayaan itu ada program kegiatan namanya Seniman Mengajar. Itu dari tahun 2017 sampai 2019. Nah, dia bersifat open call secara nasional, terus kemudian dipilih, diaudisi secara ketat sehingga melahirkan 150-an seniman dari Indonesia yang dari 4 gelombang
terhitung dari 2017 sampai 2019. Nah, program Seniman Mengajar itu sendiri sudah tidak ada lagi saat ini. Aku nggak tahu kenapanya, tapi yang pasti itu sudah tidak berjalan program kegiatan itu, sehingga para alumni dari Seniman Mengajar itu memiliki sebuah quality yang disebut dengan kawan budaya ini. Jadi kawan budaya organisasi kami nah, latar belakangnya cukup sederhana, adalah bagaimana menjaga sebuah ekosistem yang sudah terjadi di lapangan ketika program Seniman Mengajar itu sendiri dijalankan. Nah, program Seniman Mengajar itu adalah sebuah kegiatan yang memang bagaimana membangun sebuah ekosistem, terciptanya ekosistem baru, yaitu sebuah kolaborasi antara seniman lokal yang ada di daerah dengan seniman yang terpilih dari pemerintah pusat ini diturunkan. Misalkan waktu itu aku di Flores Timur, yang aku 2 kali ngikutin program ini, terakhir 2019 dikirim ke Flores Timur. Nah, di Flores Timur aku berkolaborasi dengan seniman lokal bagaimana mengangkat kesenian-kesenian yang ada di sana. Salah satu keseniannya adalah kalau kawan-kawan pernah tahu gitu ya, di sana tuh, nah ini aku sebenarnya baru terbuka lagi. Di sana itu ada kesenian namanya suling ruren. Suling ruren ini adalah suling ganda terbuat dari suling bambu, peninggalan dari suku Lama Holot, suku asli yang ada di Flores Timur. Kawan-kawan mungkin pernah melihat suling bambu ya, yang dimainkan, gitu. Tetapi pasti melihatnya yang dimainkan hanya satu suling bambu, gitu. Nah, pernah gak kawan-kawan melihat suling bambu dimainkan 2 sekaligus? Nah, ini kan jarang, ini sesuatu yang baru. Maka dari itu penemuan terbaru kami dari program mengajar yang memang itu peninggalan asli dari suku Lama Holot. Namanya ruren, suling double, suling ganda yang dimainkan secara sekaligus gitu. Nah, kesenian ini tergolong hampir punah yang memang sudah tidak sudah ditinggalkan gitu ya, sudah tidak dilestarikan lagi. Makanya dibutuhkan sebuah gerakan revitalisasi secara kolaborasi antar pelaku seni. Sekedar informasi yang aku mau sampaikan adalah ini salah satu temuan terbaru juga. Suku Lama Holot dari Flores Timur itu sebuah suku, kalau boleh aku menggambarkan gitu ya, kurang lebih sebenarnya salah satu suku yang ada kemiripan kayak suku apa ya? Aku lupa, ada di Amerika Latin gitu. Suku Maya, Suku Maya kalau pernah dengar, itu peradabannya mirip-mirip banget dengan suku Maya. Yang artinya peradaban mereka tuh zaman dahulunya itu sangat kuat, sangat terstruktur, yang memang mengacu peradaban animisme, yang acuannya peradaban alam semesta dan segala macam gitu ya. Nah, kita jangan melihat sebuah hal-hal yang bersifat animismenya, tapi yang harus kita lihat adalah ini sebuah peradaban yang mungkin belum banyak diketahui banyak orang, gitu ya. Yang artinya kalau kita melihat peradaban mereka itu sangat kuat, kental dengan yang bersifat magis, kira-kira begitu. Dan selalu tepat yang bersifat tebakan-tebakannya, atau yang bersifat ya mungkin di Jawa itu kan ada juga yang melihat kalender atau hitungan Jawa dan segala macam gitu. Nah, salah satunya di suku Lama Holot juga ada model peradaban itu. Nah, yang aku mau katakan adalah hasil dari Seniman Mengajar itu akhirnya aku pun jadi tahu lagi ternyata Indonesia itu tidak hanya dalam konteks Nusantara, tidak hanya di Jawa, tidak hanya suku Jakarta, Betawi gitu ya, atau tidak hanya suku yang lainnya. Justru ada suku yang lebih bukan lebih ya, maksudku yang dasarnya juga kurang lebih sama dengan suku lain, punya cerita mitologi yang menarik dan kesenian-kesenian yang menarik segala macam. Sayangnya ini kita nggak pernah mengekspos ini gitu loh. Bayangkan kalau misalkan itu suling bambu tadi yang dimainkan sekaligus, terus kemudian di aransemen musik bergenre jazz atau apa gitu ya, ini menjadi, aku yakin masyarakat luar negeri itu, orang-orang barat itu juga akan melihat bahwa, wah,
ini dalam dunia belum pernah terjadi, memainkan dua suling sekaligus gitu loh. Dalam konteks musik tradisional. Nah, ini sebuah fenomena yang menjadi kekayaan kita. Nah, kurang lebih gambaran tentang seniman mengajar seperti itu. Sehingga itu terjadi sebuah ekosistem kolaborasi pada saat kegiatan itu dijalankan. Nah, ketika program itu sudah tidak ada lagi, akhirnya kami alumni seniman mengajar ini berpikir berinisiatif untuk berkoalisi membentuk sebuah perkumpulan yang bernama Kawan Budaya untuk bagaimana melanjutkan ekosistem yang tadi itu bergerak bersama para pelaku seni di lokal untuk memajukan kesenian lokal. Kira-kira begitu. Oke, Kang, baik. Mungkin cukup panjang juga ya perjalanan dari Kawan Budaya ini, Kang. Kalau boleh tahu juga nih, Kang, kalau untuk selama perjalanan ini, kira-kira ada nggak sih, Kang, kayak hambatan atau kendala yang pernah dihadapi oleh Kawan Budaya gitu, Kang, selama mungkin menjadi alumni seniman mengajar gitu, terus mendirikan Kawan Budaya itu ada kendala atau hambatan gitu nggak sih, Kang? Oke. Untungnya Kawan Budaya sendiri sebenarnya kategori 1 ya. Cikal bakalnya dari 2020, tapi legalitasnya baru terjadi di 2021 ini. Nah, artinya secara perjalanan memang belum terlalu jauh gitu ya. Hanya kalau bicara hambatan ya mungkin pasti ada ya, yang namanya sebuah gerakan itu mungkin lancar yang kita pikirkan gitu ya. Nah, tetapi yang menjadi hambatan ini sebenarnya memang itu sebuah langkah di mana memang kita harus menghadapi. Nah, misalkan kita berinisiatif, kita punya gagasan terhadap itu dan macam. Nah, dan kita nggak mungkin bergerak secara sendiri gitu ya. Artinya butuh sebuah bantuan, sebuah perhatian dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah yang memang sama-sama kita jalan bareng. Nah, terkadang untuk menjalankan ini yang menjadi tantangannya adalah ya kita mencocokkan yang kiranya ada mungkin tidak sesuai dengan langkah pemerintah pusat atau pemerintah daerah gagasan kita, sehingga wah itu belum prioritas mas, akan gitu ya. Nah, kan kita jadi berpikir, jadi cara pemerintah daerah merawat kebudayaan, pemerintah pusat merawat kebudayaan, dan pemerintah daerah merawat kebudayaan itu punya cara masing-masing gitu loh. Nah, yang artinya mengesankan jadi memang individual gitu ya. Ya sudah, kalian kelompok aja gitu, misalkan kayak gitu. Nah, itu sering terjadi dalam konteks gerakan, yang memang kecocokan gagasan ini terkadang menjadi hambatan. Tapi terlepas dari itu semua, kita sama-sama punya satu tujuan, yaitu merevitalisasi kesenian dan kebudayaan kita, merawat. Yang akhirnya memang tujuan kita sama, kira-kira begitu. Nah, hanya saja itu yang namanya memang sebuah pola yang saling membantu, saling mensupport, saling mendukung. Entah itu dari kita, tapi setidaknya membangun ekosistem inilah yang memang menjadi hambatan sering kita jumpai di lapangan. Nah, kalau yang hal lain terkait teknis dan segala macam gitu ya, aku pikir itu situasional, artinya bisa atasi langsung di lapangan. Begitu. Oke, baik Kang. Jadi mungkin sudah belum terlalu banyak kendala juga ya Kang dari Kawan Budaya ini. Mungkin dari saya cukup sendiri dulu. Saya mau kasih ruang dulu nih Kang. Izin Kang buat yang sudah bertanya di Instagram, Kang. Boleh. Saya izin bacakan ya Kang. Baik, sebentar Kang. Ini sudah ada dari Nabil Juliansyah dari UNY, Kang.
Nah, Ya. menurut Kang Ardi sendiri nih, apakah ada kemungkinan bahwa budaya di Indonesia akan menghambat perkembangan generasi bangsa, yang mana sekarang ini adalah era globalisasi, walaupun pengimplementasian budaya disebutkan dalam ideologi bangsa? Mungkin itu, Kang, pertanyaan dari Nabil Juliansyah. Mangga boleh dijawab dulu. Pertanyaannya apa tadi, sorry? Ini Kang, menurut Akang, apakah ada kemungkinan bahwa budaya di Indonesia akan menghambat perkembangan generasi bangsa, yang mana sekarang ini adalah era globalisasi, walaupun pengimplementasian budaya disebutkan dalam ideologi bangsa? Oke, dibilang menghambat sih mungkin bisa juga. Tapi sekali lagi, cara pandang aku adalah melihat hal itu sebagai sebuah konsekuensi, gitu ya. Yang artinya dibilang menghambat ya itu sebuah konsekuensi, gitu loh. Hanya tinggal bagaimana kita mengcounter atau menjaga secara kepribadian kita terhadap kebudayaan itu dengan menguatkan unsur-unsur kepribadian, gitu ya. Menguatkan unsur-unsur karakter generasi muda ini agar tidak goyah terhadap hal-hal yang sifatnya modernisasi tadi, begitu. Artinya gini, misalkan TikTok dan segala macam gitu, itu kan sebuah fenomena yang populer, gitu. Pertanyaannya apakah kita mau kegiring dengan fenomena itu? Nah, ini yang tergantung karakter kita melihatnya. Kalau kita kuat ya pasti kita memandang TikTok itu sebagai fenomena aja udah selesai, gitu kan. Tapi kalau kita nggak kuat, pasti kita ke bawah arus itu. Gitu. Tapi jangan juga melihat sebagai bahwa budaya yang tadi itu kayak TikTok dan segala macam itu salah satu faktor yang menyebabkan generasi muda kita hilang respeknya terhadap kebudayaan. Aku pikir sangat relatif cara pandangnya. Yang terpenting sebenarnya individu masing-masing kita sendiri gitu ya, generasi muda. Bagaimana kita menguatkan melihat kebudayaan kita sendiri supaya kita benar-benar respect dan menghargai. Ada salah satu kata-kata yang memang cukup aku senangi dengan quote ini. Misalkan esensi dari kebudayaan itu adalah menghormati. Nah, menghormati ini minimal memang kalau misalkan kita generasi muda tidak bisa secara waktu, secara apa yang kita mau bisa perbuat mungkin tidak bisa gitu ya. Atau tidak belum paham bagaimananya, minimal kita bisa menghormati, menghargai kebudayaan yang ada di Indonesia. Artinya apa? Misalkan begini ya, ini sorry aku agak bersentuhan yang mungkin bersifat sensitif gitu ya. Kayak cerita aku tadi yang di Flores Timur gitu ya, itu kan suku Lama Holot itu memang suku yang peradabannya mengacu pada sistem animisme, penyembahan yang sifat berhala dan segala macam. Kalau kita pakai kacamata religion, mungkin kita menganggap mereka itu hal-hal yang sifat kafir dan segala macam, gitu ya. Tapi kalau kita karakter kita kuat, mindset kita kuat, preferensi kita kuat, kita akan melihat itu sebagai sebuah peradaban fenomena yang ada di dunia ini. Nah, artinya ya kita harus menghormati, menghargai sebagai mereka sebagai makhluk yang hidup, gitu loh. Nah, penguatan ini yang dibutuhkan buat terhadap generasi milenial ini supaya cara pandangnya nggak pragmatis gitu loh, yang nggak bersifat praktis gitu kan. Kalau kita bicara religion ya kelar, kita melihat itu sebagai sesuatu yang kafir kan gitu kan. Tapi bagaimana kalau kita melihat suku Lama Holot yang tadi yang aku katakan itu dalam perspektif kebudayaan gitu ya. Nah, disitulah yang tadi aku bilang ada kata-kata yang sebenarnya itu bisa menjadi pegangan, yaitu adalah esensi dari kebudayaan itu adalah menghormati, menghargai. Artinya ketika kita tahu ada di Indonesia ada tersebut, ya kita harus menghormati, begitu. Nah, seminimal-minimalnya generasi muda kita ini, generasi milenial punya mindset seperti itu, gitu loh. Yang memang itu adalah Indonesia Nusantara. Nah, pertanyaan sederhananya, kita clear gak melihat Indonesia ini dalam konteks Nusantara yang tadi? Kalau kita clear, berarti kita harus setidaknya punya pegangan
pemikiran-pemikiran yang lebih menguatkan karakter tadi. Tetapi kalau kita mindset kita terlalu subjektif melihat Indonesia dalam kacamata yang sekiranya hanya berpandangan religion dan segala macam, berarti kita ini belum kelar sebagai Indonesia, sebagai Nusantara. Artinya ini problem di tingkat generasi kita saat ini, kira-kira begitu. Nah, makanya jawabanku yang paling sekiranya menyikapi pertanyaan salah satu tadi, jawabanku yang paling tepat menurutku adalah kalau generasi muda belum tahu cara bagaimana menjalankan melestarikan kebudayaan atau mungkin masih belum itu no problem gitu. Yang terpenting adalah karakter kita sebagai generasi milenial, sebagai generasi muda. Kalau kita clear melihat Indonesia sebagai konteks Nusantara, setidaknya esensi dari kebudayaan adalah menghormati, itu harus kita pegang, kita jaga. Supaya apa? Supaya ketika kita melihat kebudayaan secara Nusantara yang salah satu tadi, ulama Allah tadi, kita bisa langsung berpikir bahwa oh itu Indonesia, gitu. Oh itu kita, oh itu Nusantara. Itu saja sudah membantu dalam konteks pengembangan kebudayaan yang ada di Nusantara, yang ada di Indonesia. Jadi minimal karakter itu sebenarnya yang harus dibangun, gitu. Jadi apapun itu bentuk modernisasi, globalisasi yang akan masuk ke Indonesia, aku pikir kalau generasi mudanya punya pegangan kata-kata bijak kayak tadi, aku pikir generasi mendatang akan lebih kuat lagi kita untuk menjaga kebudayaan ini. Kira-kira begitu. Oke, baik Kang. Berarti kuncinya itu menghormati ya Kang. Yang penting kita bisa menghormati. Nah, mungkin saya ada pertanyaan lagi nih Kang, dari Instagram juga nih Kang, yang dari Sobat Sinergi sudah bertanya kepada tim Sinergi, yaitu bagaimana cara melestarikan budaya yang udah punah agar budaya tersebut hidup kembali Kang. Oh mungkin kalau tadi itu budaya yang belum terekspos, kalau ini yang udah pernah ada tapi yang punah gitu Kang. Ini dari Mbak Monica. Mungkin nggak bisa dijawab Kang. Oke, aku pikir kalau udah kategorinya punah gitu ya, itu udah pasti ranahnya revitalisasi. Artinya apa? Bagaimana kita mau mengembangkan kalau saja sebenarnya sudah konteksnya punah gitu. Yang kayak tadi Suling Ruren saya ceritakan, itu kategorinya punah. Punah artinya memang satu pun sudah tidak dijalankan lagi kesenian tersebut. Akhirnya Dinas Kebudayaan Lokal punya program revitalisasi, kemudian mencari menelusuri siapa yang masih menjalankan atau mengetahui tentang kesenian tersebut. Akhirnya ketemulah pemain dan pengrajinnya. Nah ini sudah sepuh, sudah kategorinya tetua adat gitu ya. Nah, akhirnya kita diskusi bareng dengan bapak itu, terus kemudian dia mengingat kembali dan akhirnya dia memberanikan diri, ayo kita bikin, ayo kita buat. Nah akhirnya dia buat itu suling bambunya, terus kemudian dia sendiri yang memainkan karena dulu dia pernah diajarkan sama orang tuanya. Nah akhirnya dijadikan sebuah dokumentasi yang kiranya itu menjadi sampel terhadap kesenian suling ruren tersebut, kira-kira gitu. Nah kalau yang sudah kategorinya punah pasti ranahnya sudah revitalisasi. Tapi kalau yang kategorinya sudah ada tinggal dikembangkan, nah ini aku pikir langkah-langkah yang simpel adalah memang paling tidak kalau kita punya waktu mungkin gitu ya, sekedar mendokumentasikan, memvideokan, memfoto dan segala macam, bahkan mungkin mengupload di media sosial gitu ya melalui teknologi ini, itu sudah cukup membantu menurutku. Dengan mungkin memberikan caption yang setidaknya membuat orang jadi terbangun untuk merawat terjun gitu ya melihat kebudayaan kita kok ternyata kita tuh sangat kaya gitu ya. Nah minimal dengan cara melakukan dokumentasi yang tersebut itu sebenarnya itu sudah cukup luar biasa loh, sudah cukup luar biasa karena suatu hal yang sangat mudah itu saja masih banyak di antara kita khususnya generasi muda ya gitu ya yang kiranya mungkin melihatnya hal biasa gitu loh gitu kan. Misalkan kita melihat angklung gitu ya,
ada pertunjukan angklung gitu di mana kalian melihat. Nah, karena kalian sebagai penonton, kalian menikmati saja gitu. Ya itu fine juga. Tapi alangkah lebih baiknya jika memang itu terdokumentasikan, terus kemudian kalian upload, terus kemudian kalian membuat narasi yang captionnya setidaknya membanggakan terhadap kesenian angklung itu. Itu yang kiranya cukup membanggakan cara-cara seperti itu gitu. Karena ya itu yang seperti yang tadi aku bilang, apapun yang kita lakukan untuk kebudayaan kita, kesenian kita ini, jadi itulah kita sebenarnya sudah menghormati. Nah, begitu. Nah, itu saja menurutku itu bisa menjadi pegangan kita untuk melangkah menjadikan kesenian kita ini yang harus kita banggakan, apapun itu keseniannya. Jadi cara yang paling sederhana yaitu minimal mendokumentasikan. Atau kalau memang itu pelaku seni, perspektif pertanyaannya untuk pelaku seni, ya mau nggak mau dia menjalankan merevitalisasi itu. Misalkan aku berkolaborasi dengan seniman lokal ini, bahkan dinas lokal yang ada di Flores Timur untuk bagaimana kita merevitalisasi suling Ruren ini. Padahal aku sendiri kemudian berasal dari Jakarta, gitu ya. Tetapi kalau melihat konteks Nusantara tadi, aku langsung tergerak, wah ini Indonesia gokil nih gitu loh. Suling double ini sebenarnya di dunia ini juga belum ada satupun kesenian yang kurang lebih mirip kayak begitu. Nah akhirnya ya sudah yuk kita sama-sama revitalisasi, terus kemudian mulai meriset dan segala macam, terus masuk ke bagian organologinya, bagaimana memproduksi dan segala macam, bahkan bagaimana nanti ketika itu suling sudah dibuat, mengaransemen musiknya agar bisa menarik banyak orang. Begitu kira-kira. Oke, baik Kang. Keren sekali ini jawabannya. Berarti tinggal gimana cara kita merevitalisasi untuk kebudayaan-kebudayaan yang sudah pernah tadi gitu ya Kang. Ini berdasarkan tim penanggung jawab di Instagram sangat banyak nih Kang pertanyaan yang masuk ke Instagram sinergicompany.id. Namun mungkin karena ada keterbatasan waktu juga nih Kang, jadi mohon maaf juga untuk Sobat Sinergi yang pertanyaannya belum sempat disampaikan kepada Kang Ardi. Mungkin nanti kami tim Sinergi akan membagikan kontak Kang Ardi, bisa ditanyakan langsung kepada Kang Ardinya melalui sosial media yang nanti akan disampaikan. Oke, dari saya ada lagi nih Kang. Buat sebelum menutup acara kita nih Kang, acara sesi podcast, itu dari Akang sendiri nih Kang, buat harapan dan juga sekaligus closing statement kepada generasi muda, terutama kepada sobat-sobat Sinergi nih yang hadir di sini maupun kepada generasi muda Indonesia ke depannya gitu Kang. Oke. Mungkin singkat aja gitu ya dari hasil sharing tadi, yang perlu aku sampaikan adalah pada intinya yang poin pertama tadi, menghormati esensi dari kebudayaan itu adalah buatku itu kita harus menghormati segala macam bentuk kebudayaan dan kesenian yang ada di negara kita. Terus kemudian berikutnya yang kedua adalah bagaimana kita membentuk karakter secara individu, secara pribadi ataupun kelompok gitu ya, untuk kita punya batasan-batasan atau mengcounter terhadap sebuah konsekuensi fenomena zaman yang memang itu dampak dari sebuah globalisasi. Nah, bagaimana membentuk karakter ini ya? Kita harus perkuat literasi tentang keindonesiaan, tentang kenusantaraan, sehingga membentuk sebuah karakter kita yang dapat membuat kita menjadi semakin cinta terhadap Indonesia. Satu hal adalah Indonesia, kalau kita telusuri dari Sabang sampai Merauke gitu ya, kita akan melihat sebuah perjalanan dunia yang memang itu terjadi, yang ada di Indonesia. Artinya apa? Ya buatku sebenarnya kata-kata bahwa Indonesia itu surga dunia itu tidak omong kosong, itu buatku fakta sekali. Yang terjadi di Indonesia itu memang sebuah hal diciptakan sebagai sebuah negara yang banyak kekayaannya, banyak keunikannya, banyak kecantikannya dari unsur sumber daya alam,
masyarakatnya, keseniannya, dan segala macam. Sehingga aku berpikir bahwa tidak ada cinta lain selain Indonesia, mungkin lah gitu ya, bahasa kerennya gitu ya. Nah, terakhir sebagai closing, kata-kata dariku sebetulnya untuk bagaimana kita sama-sama bangun mencintai bangsa kita ini, mencintai kebudayaan kita ini adalah satu hal yang perlu kita ketahui, kesenian itu tidak pernah hilang. Kesenian itu cuma ditinggalkan, dan kita, generasi muda, punya kewajiban menemukan dan menggali kesenian tersebut. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Baik, Kang Ardi, keren banget nih closing statement yang sudah disampaikan dari Kang Ardi, bahwa Indonesia surga dunia itu benar-benar ada ya Kang, nggak cuma omong kosong dan nggak cuma akal-akalan doang untuk membesarkan nama Indonesia, tapi memang benar-benar surganya dunia gitu kan. Dan juga kesenian itu tidak pernah hilang, dan kesenian itu hanya ditinggalkan. Kita sebagai generasi muda punya kewajiban untuk melestarikan kebudayaan tersebut. Oke, baik, keren banget nih Kang. Saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada Kang Ardi yang sudah bersedia untuk sharing-sharing bareng Sobat Sinergi semuanya nih. Jujur, saya juga dari saya pribadi, saya jadi mendapatkan insight baru nih Kang terkait kebudayaan, bahwa kita sebenarnya generasi muda ini punya peran yang sangat besar ya Kang untuk melestarikan budaya kita, dan juga untuk memaksimalkan bonus demografi di Indonesia yang akan sebentar lagi kita akan dapatkan gitu ya Kang. Ya Kang, sebelum ditutup juga nih Kang, kami dari tim Sinergi ada sedikit kenang-kenangan buat Kang Ardi, yaitu berupa sertifikat penghargaan karena telah bersedia untuk menjadi narasumber kita pada pertemuan siang hari ini Kang. Mungkin kepada operator bisa tolong share screen dan juga memandu foto bersama. Ada operator, apakah sudah siap untuk foto bersama? Mangga kepada Mbak Hani bisa untuk menyerahkan sertifikat. Oke, Mas Arif. Gimana nih Mas gayanya Mas? Bebas gimana? Gimana nih Kang gayanya? Mau kayak gini kah? Terserah, aku ikut aja. Aku kaku kalau soal gaya soalnya. Mungkin gini Mbak Hani sambil senior. Nah ya, betul. Sinergi gini Mas. Ayo Boleh. Kak. Ya. Ada operator bisa di screenshot. Baik, sebentar, saya coba screenshot ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, baik, sudah. Terus. Oke, terima kasih Mas Arif. Terima kasih Kang Ardi. Ya, sama-sama. Baik, Kang. Sebelumnya terima kasih juga kepada moderator. Selanjutnya, saya Arif selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak atas sharingnya pada siang hari ini, Kang Ardi Firyasah. Dan mungkin dari Kang Ardi sendiri, jika ada aktivitas lain atau kegiatan lain, dipersilakan juga untuk meninggalkan room. Tapi jika ingin mengikuti sampai acara berakhir juga tidak apa-apa. Sudah cukup, aku pikir. Oke, baik. Ya terima kasih, dan mungkin maaf aku nggak bisa melanjutkan sampai akhir gitu ya. Paling tidak terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan saat ini. Baik, sekali lagi saya mewakili Sobat Sinergi semuanya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kang Ardi atas sharing-sharingnya pada siang hari ini ya Kang. Oke, terima kasih. Saya juga selaku moderator memohon maaf apabila selama sesi Sinkostan ini ada salah-salah kata, mohon dimaafkan.
jalan-jalan bareng Mbak Hana, jangan lupa ajak Mbak Hani. Menuntut ilmu boleh sampai ke negeri Cina, tetapi cinta Indonesia harus tetap sedari dini. Mari Mantap. bersinergi, mari membangun negeri. Sekian, saya kembalikan kepada MC. Oke, terima kasih Mas Arif selaku moderator kita. Tadi keren banget tuh, ada pantun ya dari Mas Arif. Makasih juga buat Kang Ardi yang telah bersedia menjadi pembicara pada kali ini. Oke, thank you. Aku leave duluan ya. Thank you, Mbak. Iya Kak, makasih Kak.